crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa belajar bersama kembali pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ketiga, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Insya Allah ya anak-anak sekalian, kita akan belajar bersama-sama dengan online atau dengan daring. Simak video ini dengan sebaik mungkin. Siapkan bukunya dan kita mulai berdoa bersama. Wahid Isnain Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anakku pelajaran ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Kemudian kita akan berlanjut kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan membaca surat Al-Baqarah ini. Wahid Isnain Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ada yang sudah tahu artinya? Kita baca bersama. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Alhamdulillah anak-anak sekalian, coba kita perhatikan alam sekitarmu. Ya, di sini alam sekitar kita diperhatikan, kita bisa menemukan banyak ciptaan. Yang pertama, kita lihat ada danau. Kemudian gambar apa ini? Gambar langit. Kemudian apa lagi? Iya, kelihatan sekali ya. Itu gambar gunung. Kemudian ada pohon dan juga ada manusia. Dari pemandangan ini kita bisa mengambil beberapa ciptaan. Tentunya ciptaan siapa ya? Ciptaan siapa? Pasti benda ini, danau, langit, gunung, pohon, manusia, pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, dan Dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita amati alam sekitar, maka pasti ada yang menciptakan, ya. Pasti ada yang menciptakan, sehingga kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, baik, Allah yang Maha Pencipta itu ada. Terbukti dari tadi ada ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian Allah Maha Pencipta seluruh alam semesta. Kemudian Allah pengatur seluruh alam semesta. Pasti ada yang mengatur sehingga gunung tidak bertabrakan dengan langit, sehingga danau tidak tumpah ke pegunungan. Semuanya pasti ada yang mengatur. Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah, ya, tadi kita perhatikan bagaimana alam sekitar kita. Allah sudah menciptakan luar biasa ya, makhluk Allah yang sudah diciptakan. Kemudian anak-anak sekalian, yuk kita lihat dua benda di bawah ini. Ada apa ya? Ada yang tahu? Ini benda apa? Ya, betul sekali. Ini adalah kereta api. Anak-anakku semuanya pernah melihat kan ini kereta api? Pernah? Pernah menaikinya? Pernah. Bagi yang belum ya besok dicoba ya. Apakah kereta api itu ada dengan sendirinya? Pasti kita tahu kereta api itu dibikin oleh perusahaan KAI ya. Ya, tentu saja kereta api itu tidak ada dengan sendirinya. Kereta api itu ada karena ada yang membuat. Ya, kereta api itu dibuat oleh manusia. Kemudian kita bandingkan dengan benda yang satunya. Benda apakah itu? Ini adalah buah kesukaan Pak Guru, yaitu mangga. Ya. Kamu tentu pernah memakan buah mangga. Siapa yang menciptakan buah mangga? Siapa teman-teman? Apakah buah mangga diciptakan oleh manusia seperti kereta api? Tentu tidak. Jawaban kalian pasti itu ya. Manusia tidak mampu menciptakan buah mangga. Hanya Allah yang mampu menciptakan buah mangga. Jadi semakin yakin ya, kalau alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah. Setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, termasuk kita manusia, maka kita akan mengenal Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah ini nama-nama Allah yang baik. Sekarang kita akan mengenal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Saat ini kita akan mengenal satu dulu, yaitu Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq artinya apa teman-teman? Al-Khaliq adalah Maha Pencipta. Maha Pencipta. Allah merupakan Maha Pencipta. Baik anak-anak sekalian, ya. Al-Khaliq, ya, Al-Khaliq, ya. Maha Pencipta. Allah berkuasa menciptakan apapun di semesta ini ya. Allah yang menciptakan. Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Kemudian anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Disinilah Allah menyampaikan kepada kita, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Apa tadi Asmaul Husna anak-anak sekalian? Nama-nama Allah yang baik. Allah sampaikan ini di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 24. Anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah, ini ada contoh perilaku meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh perilaku ketika kita meyakini Allah? Ini dia. Yang pertama ada gambar apa ini teman-teman? Nah, anakku sekalian, ada gambar anak sedang bersujud ya. Yaitu rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yaitu sholat wajib ya, sebagai wujud rasa syukur serta patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gambar kedua, contoh perilaku yang kedua, yaitu ada gambar seorang ustadz mengajari santrinya untuk mengaji. Jadi termasuk ini, mengaji merupakan perilaku terpuji
Anak yang rajin mengaji akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengaji anak-anak sekalian. Kita lanjutkan untuk contoh perilaku mensyukuri Asmaul Husna Al-Khaliq. Ya. Gambar pertama, ada dua teman kalian ini dengan seragam sekolahnya ya. Pasti kangen ini memakai seragam sekolah. Iya, ini dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna. Ya. Kemudian manusia mensyukurinya dengan cara menggunakan tubuh untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Apapun itu ya. Menggunakan tangannya untuk memberi, menggunakan matanya untuk membaca Al-Quran. Ya, menggunakan seluruh ciptaan Allah. Kemudian contoh yang kedua adalah, ada apa ini ya? Ini gambar ikan. Ya, ini ada gambar ikan. Kemudian ada gambar nelayan sedang menjaring di dekat gunung. Ini berarti ini pantainya di dekat gunung atau lautnya di dekat gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut dengan isinya. Dengannya manusia bisa makan berbagai jenis ikan. Manusia mensyukurinya dengan tidak memanfaatkan laut secara berlebihan, tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan karena bisa mematikan semua ikan. Baik anak-anak sekalian, ini tadi contoh perilaku yang bisa kita lakukan. Baik anak-anak semuanya, kita sampai di penghujung pelajaran kita, pelajaran 3 hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi bersama dengan judul Allah Maha Pencipta. Baik anak-anak sekalian, mari kita nyanyi bersama dengan semangat. Ya, kita tunggu. Kalau sudah muncul semuanya, kita mulai. 1, 2, 3. Allah Tuhan kita semua yang mencipta alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Baik, alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.